Untuk stop itu gampang banget, stop aja. Tapi untuk terus berjalan itu yang susah. Terus kalau buat aku pribadi, anak aku kan ada 4, so they are watching me, right? Jadi kalau aku stop, mereka juga bisa stop anytime di apapun yang mereka lakuin, dan aku nggak mau kayak gitu. Tapi yang susah adalah untuk mengenalkan produk ini. Gimana orang-orang bisa tahu Broad Fairy, gimana orang bisa akhirnya mau coba, gimana orang bisa percaya. Kalau untuk nyerah, kayaknya setiap hari mau nyerah sih. Setiap hari kayak, aduh udah deh, aku mulai Broad Fairy untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi sekarang di perjalanannya, kalau aku ketemu, maksudnya aku tetap mau jadi tempat ini tuh untuk bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Jangan cepet nyerah, boleh sedih, boleh kecewa sehari gitu, tapi bangkit lagi gitu. Halo semuanya, saya Airin. Saya owner dari Broad Fairy. Sebelum Broad Fairy, jadi cerita pengalaman pribadi dulu. Saya itu ibu 4 anak. Jadi selama 10 tahun belakangan, saya itu sibuk hamil, melahirkan, nyusuin non-stop selama 9 tahun. Akhirnya setelah 9 tahun ini, kalau ibu-ibu itu kan, kalau bagi saya pribadi ya, saya tuh waktu ngurusin anak 4 yang berantakan ini full time. Jadinya nggak ada yang bantuin juga sampai anak ketiga keempat, jadi nggak sempat mikir yang lain. Tapi sebagai seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu, kita kan tetap mau ada tempat kita selain jadi ibu aja gitu kan. Tapi saat itu aku nggak terlalu mikir sih, sampai setelah anak yang keempat udah setahun, oke. Jadi merasa kayak sendiri lagi, ini mau melakukan apa ya gitu. Tapi waktu itu belum terlalu fokus sih. Kalau dari Broad Fairy sendiri, ceritanya itu dari, aku tuh sebenarnya nggak niat awal jualan sama sekali. Jadi ceritanya 3 tahun lalu, anak aku yang ketiga tuh sempat pernah sakit pneumonia. Pneumonia kan radang paru-paru. Radang paru-paru kan serem ya, jadi tiba-tiba dia suatu hari tuh dia cuman kayak pergi ke tempat berenang yang ramai itu, masih kecil waktu itu kan, umur setahun. Tiba-tiba pulang-pulang besoknya ada demam, begitu nafasnya yang gitu, masuk rumah sakit. Nah, pas penyembuhan itu aku baca-baca kalau Bone Broth itu kan bagus. Jadi sejak saat itu aku memang aku coba-coba bikin. Jadi keluarga aku tuh memang rutin konsumsi Bone Broth aku. Tapi walaupun orang-orang bilang khasiatnya banyak, buat kita kan kalau kita belum kayak bener-bener ngalamin banget, kita nggak ngerasa kayak bener gak sih itu magic gitu loh, kayak work like magic gitu kan. Nah terus kembali, jadi ceritanya lagi, waktu anak keempat aku lahir tahun 2019, aku kan lahiran di Australia, mamaku ikut aku. Pas kita balik ke Jakarta, nggak tahu kenapa, mamaku tuh kayak nggak bisa makan sama sekali, sakit mah parah, sampai beratnya dalam waktu 1 bulan turun 7 kilo. Kita kan khawatir banget kan, maksudnya kenapa ya gitu. Terus udah ke dokter, udah minum obat, belum, nggak ada perbaikan. Nah aku kan memang rutin bikin Bone Broth ini untuk keluarga aku, untuk anak-anak gitu. Anak aku yang kecil pun sempat yang nggak mau makan sama sekali, terus dia minum Bone Broth doang, malah Bone Broth dan nasi, terus beratnya malah bisa naik gitu loh. Jadi aku bilang, mama kan nggak percaya nih, tapi mama mau coba gak? Nggak ada salahnya kan, toh sekarang juga minum obat dokter, nggak ada salahnya kita coba kayak terapi gitu, kayak treatment, coba sehari minum 3 kali saat perut kosong. Jadi pagi-pagi pas bangun tidur, sebelum tidur, sama siang-siang waktu mau makan. Karena saat itu mama saya tuh cuma bisa makan tuh 1 sendok makan, udah sakit perut, kekenyangan gitu. Kita kan lihatnya juga nggak semangat ya, tadinya orangnya semangat banget, lively gitu. Terus aku pokoknya rutin kasih. Setelah kayak 2 bulanan gitu ya, kita juga nggak sadar. Terus kita ngeliat mama kayak, loh kok nih makan lagi, maruk lagi gitu. Kita bilang, loh mama kok sekarang udah bisa makan? Oh iya loh Ci, mama minumin Bone Broth yang dari kamu itu, mama jadi enak banget loh Ci, kamu mendingan jualin. Nah jadi itu kan udah 2 tahun lalu, mama aku tetap suruh aku jualan terus, dan aku nggak mau karena kan aku sibuk banget sama anak-anak gitu. Jadi emang nggak pernah kepikiran sih, sampai akhirnya pandemi datang. Di saat pandemi itu sebenarnya buat di sekitar aku yang para ibu-ibu ini, itu tuh malah mereka giat banget bikin ini, bikin itu, semua dijualin gitu kan.
Terus waktu itu aku masih ragu-ragu, penuh keraguan, karena kayak mau nggak sih, udah repot deh, masih mau merepotkan diri lagi gitu. Terus banyak dari kanan kiri yang ya udahlah jual aja gitu. Jadi aku coba post gitu. Sebenarnya kalau untuk bone broth ini di pandemi itu malah seharusnya bagus ya, karena bagi pasien COVID ini membantu untuk pemulihan mereka gitu. Tapi yang susah adalah untuk mengenalkan produk ini. Gimana orang-orang bisa tahu Broth Fairy, gimana orang bisa akhirnya mau coba, gimana orang bisa percaya. Nah aku dari awal sampai sekarang semuanya masih sendiri. Sebenarnya kan sekarang banyak ya kayak pakai social media management gitu. Kalau aku enggak, aku memang pengen Broth Fairy ini juga ajang dari aku untuk belajar. Jadi aku pengen tahu dari awal semuanya, lihat perjalanan gimana. Jadi sebenarnya sambil trial error sih. Coba-coba gitu. Kesulitannya gitu sih untuk bersaing di online. Tapi maksud aku produknya soalnya bukan orang coba-coba ya, harus yang percaya dulu. Ada banget. Kalau untuk nyerah, kayaknya setiap hari mau nyerah sih. Setiap hari kayak aduh udah deh gitu. Soalnya setiap hari perjuangan kan gitu. Tapi menariknya menurut aku dengan kita mulai aja dulu ngelakuin apa yang kamu suka dan coba terus untuk jalanin, coba terus untuk belajar. Buat aku sendiri tuh dari customersnya. Karena yang bikin ngerasa gagal tuh juga ada yang kayak komplain, padahal kayaknya komplainnya nggak berhubungan gitu. Itu banyak. Banyak customers yang, kakak aku suka banget sama broth kamu dan aku tuh ngerasa jadi lebih baik dengan minum broth kamu, please jualan terus. Yang kayak gitu, itu yang bikin kita jadi keep going gitu. Karena kalau kita stop, untuk stop itu gampang banget, stop aja. Tapi untuk terus berjalan itu yang susah. Terus kalau buat aku pribadi, anak aku kan ada 4, so they are watching me, right? Jadi kalau aku stop, mereka juga bisa stop anytime di apapun yang mereka lakuin, dan aku nggak mau kayak gitu. Jadi dengan aku memutuskan untuk terjun dan memulai, aku harus keep going karena now the people are watching gitu. Jadi itu sih dari diri sendiri sih, harus cari kekuatan dari diri sendiri juga. Dan siap ada masalah jangan menyerah. Hari ini bisa dikomplain orang, bangkit lagi. Hari ini jatuh, bangkit lagi gitu. Jangan cepet nyerah. Boleh sedih, boleh kecewa sehari gitu, tapi bangkit lagi gitu. Jangan menyerah, berhenti aja bentar, istirahat, terus lanjut lagi gitu. Prinsip aku sampai sekarang, jadi aku mulai Broth Fairy untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain. Jadi sekarang di perjalanannya, kalau aku ketemu, maksudnya aku tetap mau jadi tempat ini tuh untuk bisa jadi berkat buat orang lain gitu loh. Jadi kayak semakin banyak berkat yang aku dapat dari Broth Fairy, ya semakin bisa berbagi ke yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang memang sakit gitu, aku sering banget ngelebihin jar sih botol-botolnya gitu. Jadi kalau memang ya dia sakit, pesannya 2, aku kasih 3 gitu. Udah gitu aku kan selama pandemi ini kita sangat bergantung banget sama ojol ya. Jadi kalau nggak ada ojol sih kayaknya online shop semua juga nggak ada yang hidup gitu loh, ya kan? Karena ya siapa yang mau nganterin barangnya gitu. Jadi kalau aku udah mulai dari bulan lalu aku kasih mereka tuh paket. Sebenarnya waktu itu kan soalnya COVID Delta lagi tinggi banget. Jadi aku out of my own pocket aku keluarin untuk kasih mereka tuh sanitizer, vitamin C, susu. Jadi kayak sebenarnya kayak apa ya? Care package gitu ya. Gitu. Jadi terlepas dari semua penjualannya, semua ojol yang keluar masuk Broth Fairy untuk kita beli bahan bakunya, untuk keluar itu semua aku kasih paket gitu. Jadi aku pengen bisa lebih banyak memberi sih. Pesan aku buat siapapun di sana yang lagi ngerasa down, lagi ngerasa kok kayaknya nggak ada jalan keluar ya, kok kayaknya setiap hari kemalangan datang nggak berhenti gitu. Jangan menyerah, coba terus. Soalnya selama kita masih hidup, kita masih dikasih kesempatan. Dan sekarang tuh kesempatannya terbuka luas. Harus coba gitu. Nggak boleh cuman kayak, oh saya pikirannya terlalu apa ya, ide saya nggak cukup besar, ide saya nggak cukup luar biasa. Nggak usah mikir gitu, coba dulu aja gitu. Karena kamu nggak tahu
berkat dari Tuhan itu bisa datang dari mana aja sih, selama coba. Kalau cuma diem, kok nggak ada yang datang. Aduh, itu kayaknya bermimpi ya, gitu. Jadi apalagi kalau menurut aku bagi perempuan tuh kebanyakan yang ngerasa nggak bisa, kebanyakan merasa ada banyak limitnya, ada anaknya, ada keluarganya, takut ntar diomongin, takut modalnya dari mana. Jangan banyak mikir sih, mulai aja. Kalau kamu belum mau orang terdekat kamu tahu, kamu diam-diam, nanti kamu baru tunjukin belakangan gitu.